Saudara, kita kali ini berkunjung ke apa nih ya? Sekolah kebun. Sekolah kebun. Oh. Sekolah kebun. Dan memang kebunnya luas sekali, berada di pinggir Sungai Bedok. Bedok. Nama kampungnya apa? Karangnongko. Kampung Karangnongko, masuk Ambar Ketawang. Ambar Ketawang Gamping. Gamping. Ambar Ketawang Gamping. Ini mas, ini kan Sleman. Betul. Sleman. Nah itu yang seberang itu seberang sungai. Itu Bantul. Oh memang. Nah, ya. Jadi ini Sleman seberang sungai Bantul. Ya. Sungai kan belok tuh. Belok. Nah pas belokan seberangnya kota. Jadi segitiga emas. Ya segitiga emas. Ya, jadi memang yang namanya batas kota itu tidak jelas karena di Jalan Wates itu ada yang di sebelah utara masuk Bantul, sebelah selatan masuk Sleman dan seterusnya. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau ini karena hari-hari ini, minggu ini beliau ini sedang ngehit, lagi viral di medsos dengan sekolah kebun. Sekolah kebun itu kita tahu produknya kopi ya. Itu untuk menunjang kegiatan lah. Oh untuk menunjang kegiatan. Nah ini kan kebun kata kebun rupa. Ya. Nah Kebun kata kebun rupa. Jadi iya. masih ada nyangkut-nyangkutnya. Oh iya dong. Joni Aryadinata, cerpenis handal, salah satu cerpenis handal di Indonesia. Kita sudah tahu semuanya. Sudah berkeliling ke dunia karena cerpen-cerpennya. Baca cerpen di Perancis itu kan keren. Tidak ada orang susah untuk mimpi aja susah, beliau sudah melakukan sampai ke Malaysia, sampai ke Jerman. Vietnam kemarin. Ke Vietnam kemarin. Oh iya. 2020. Dua enggak, setahun yang lalu. Oh setahunnya. Iya saya kira 2021. Oh iya 2021. Ya beliau itu saya tidak tahu apakah karena media cetak itu pada bangkrut, terus kemudian nyungsep, terus kemudian ruang untuk cerpen nggak ada, maka terus kemudian buka sekolah kebun. Saya nggak ngerti. Oh enggak gini mas. Soal sekolah kebun. Sebelum memproduksi kopi itu kan sudah kegiatan macam-macam, di antaranya diskusi puisi. Kemudian kalau yang rutin ya diskusi karya lah, anak-anak muda datang ke sini. Ya sampai sekarang sih masih. Ya. Nah itu kan kalau ngundang orang dari luar, nah, itu kan juga perlu biaya. Kalau ngundang orang luar perlu biaya. Perlu biaya. Kemudian kalau ada diskusi segala macam kan juga perlu biaya. Nah selama ini kan dari kocek pribadi. Ya. Nggak pernah mengajukan proposal atau apa, ya semua project pribadi. Nah, jadi ini ketika COVID, ketika COVID, wah itu kan bingung aku. Semua acara dibatalkan. Ya, wah ada beberapa acara yang harusnya itu mendatangkan uang, itu dibatalkan. Nah, sampai dalam taraf, wah bingung. Dulu kamu kok nggak jelas kan? Nggak jelas sampai kapan. Ya. Nah itu maaf bingungnya itu waktu itu tahun 2020 awal COVID April itu gitu ya. bingung itu. Okay. Iya. Nah terus gimana nih kelanjutannya ini? Kan juga banyak biaya, terutama juga anak kuliah dan segala macam. Nah tapi kami punya kebun. Kebun kopi. Ya. Kebun kopi ya tinggalan orang tua sih. Ada 9 kebun di Temanggung. 9 lokasi kebun kopi yang selama ini hanya dijual mentah ke pengepul. Ya. Dengan Itu kan harga murah. Dengan harga murah tentu saja. Ya. Nah, kemudian saya berpikir loh, ya udah kopi aja dimanfaatkan. Ya. Nah, pertama saya sudah menguasai kopi, sudah lama berkebun itu. Nah, cuma kan ketika Mas Joni bilang menguasai kopi sudah. Iya dong, sudah lama. Ya berkebun. Sebagai peminum kopi atau peminum kopi juga. peminum Enggak, kopi maksudnya berkebun? yang memproduksi kopi lah. Ya.
Tetapi kan selama ini dijual mentah. Nah, tentu saja karena sudah lama berhubungan dengan kopi, yang ngerti lah kualitas kopi. Nah, yang kopi di rumah saya di Temanggung itu karena dulu itu kan kopi itu kan biasanya petani ketika panen pun langsung dijual semua. Karena apa? Karena ya butuh duit. Banyak petani-petani kopi di Temanggung itu tersandera oleh kalender ijon atau gimana? kalender. Kalau di rumahnya ada kalender BRI atau nah, itu berarti mereka punya beban. Nah, mereka tidak bisa menyimpan. Nah, tapi kalau ini tadi juga ada kalender di sini. Oh, itu kalender pondok pesantren tadi. Karena secara artistik kalau ada kalender itu kan bagus. Nah, tapi kami punya kebiasaan menyimpan. Karena apa? Karena kopi itu hanya dikeluarkan ketika butuh. Ketika membutuhkan. Butuh untuk apa? Ya, untuk macam-macam lah. Gitu ya? Misalnya anak mau kuliah apa gitu. Bukan karena butuh karena mau ngopi gitu. Enggak. Disimpan di gudang. Karena apa? Kalau robusta semakin lama disimpan itu semakin bagus. Tapi dengan syarat petiknya sudah tua ya, sudah merah. Itu dengan syarat. Nah, kalau rata-rata banyak petani yang tidak sabar memetik. Itu karena kepengen segera dijual. Sudah kepepet kalender tadi. Jadi kita punya simpanan kopi yang bagus. Kenapa tidak dikelola? Itu bisa berapa lama yang dikatakan bagus tadi penyimpanannya? Paling lama ada yang 5 tahun. Oh, 5 tahun itu gimana kalau kalendernya banyak? Ini loh, setiap kayak kasus pedagang petani kentang di Dieng. Itu kentangnya kan kentang nomor 1 di Indonesia. Tapi ya petaninya kebanyakan miskin karena dikejar-kejar kalender macam-macam gitu. Tapi kopi itu seperti puisi kok. Betul. Kopi itu seperti puisi. Bukan seperti cerpen. Cerpennya. Jadi Adininata itu selama ini kayaknya tidak terkenal sebagai penyair ya. lebih karena cerpen ya, cerpenis lah. Itu kan seperti puisi. Gitu ya. Wah, itu kan kopi itu kan harus dikelola dengan. Padahal kamu belum minum kok sudah sudah mabuk. Dan kopi itu sangat sensitif loh, Mas. Penuh perasaan. Loh, salah penanganan rusak kok. Seperti kopi itu seperti tembakau lah. Tembakau juga kalau salah penanganan kan rusak. Nah, kopi juga sama. Yang paling dasar dari cerpen-cerpen beliau itu ya, diksi-diksinya itu bisa mereduksi apa gitu loh, kenyataan yang pahit dalam diksi yang menghanyutkan perasaan. Jadi kalau saudara-saudara terbuai oleh kopi racian beliau atau oleh racian kata-kata beliau itu kan gini Mas. Bukan kenapa puisi itu. Karena gini ya. Antara kebun satu dengan yang lainnya itu rasanya bisa berbeda. Kebun yang satu dengan yang lain. Iya. Meskipun pemiliknya sama atau pemiliknya beda. Meskipun pemiliknya sama. Karena apa? Karena kan sama dengan tembakau ya. Artinya itu juga antara lokasi yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Nah, itu kan tergantung ketinggiannya, kemudian tergantung sinar mataharinya, arahnya, kemudian juga tergantung pohon di sekelilingnya, pohon apa. Itu banyak variabel yang kemudian membuat kopi itu berbeda-beda. Sehingga ketika orang mengatakan kopi Temanggung, itu nanti dulu Temanggungnya mana? Kalau Temanggung di rumah Joni Aryadinata, itu pasti oke ya? Robusta. Robustanya ya. Nah, itu dari lokasi ya, lokasi penanaman. Kemudian dari perawatan, bagaimana cara menyambungnya, bagaimana kecintaan ketika merawat. Penuh perasaan atau tidak? Iya, betul-betul kayak puisi.
Nah, juga ketika memetik yang harus merah semua, itu kan harus dipilih, dipilih dan segala macam. Nah kemudian penuh perasaan juga iya memetiknya. dong. Oh iya. Nah kemudian ketika kopi dijemur ya, dijemur, kemudian kering, disimpan. Ketika salah menyimpan juga akan berbeda rasanya. Salah menyimpan itu tadi gimana? Berbeda. Misalnya ketika menyimpan ketinggian dari tanah itu seberapa terlalu rendah misalnya. Oke. Atau misalnya ada bocoran apa, kemudian lembab, itu kan bisa mengubah rasa. Itu ada sekolahnya, Mas? Oh ada. Pengalaman. Nah itu dari penyimpanan. Semakin kalau bagus penyimpanannya, itu semakin lama seperti anggur nanti. Jadi semakin lama rasanya akan keluar, aromanya akan semakin keluar, tumun daya tendangnya itu makin terasa. Nah kemudian daya jualnya juga pasti paling oke juga. Iya, nah kemudian roasting. Nah setelah disimpan itu kan di roasting. Nah itu mesin roasting sendiri atau? Wah itu sangat berpengaruh. Keahlian ngerosting itu feeling, Mas. Anda merosting sendiri? Oh iya dong. Tapi ya didikan saya, bukan saya sendiri. Sudah ditularkan lah ilmunya. Dengan apa? Dengan mesin modern atau dengan cara tradisional? Kalau sekarang modern lah. Modern. Capek ya kalau bukan capek. Jadi artinya standarnya itu tidak bisa diukur. Oke, ya betul. Jadi kan kalau kita memproduksi sesuatu kan harus standar. Kalau berubah-ubah, misalnya ini rokok. Iya, pusing. Tembakau misalnya. Iya. Apa rokoknya apa itu? Iya. Besok hari rasanya seperti ini. Wah ya sudah, lari dia. Lari ya. Nah untuk kepentingan standarisasi itu maka pakai mesin. Nah ketika ngerosting kopi itu juga feeling. Ini waktunya dibuka uapnya misalnya. Kemudian ini waktunya dikecilkan apinya. Ini waktunya putarannya diperlambat. Itu semuanya feeling, nggak ada ilmunya. Loh kan sudah feeling ada itu mesin yang presisi. Meskipun sudah ada mesin yang sekarang presisi, di Jerman, semua. Jerman ada mesin roasting yang pakai komputer itu. Iya. Masih tahu nih, ini. Itu tetap feeling. Tetap saja peran orang untuk ngecek. Peran manusia itu tetap penting. Jadi kan meskipun mesin Jerman yang canggih ya, itu kan ada pengecekan kematangan. Tetap saja dicium, masukin lagi. Jadi ketika pengecekan itu kan pakai kayak alat untuk beras tuh loh, ngesut beras tuh. Oh ya. Nah ini masuk, nanti dikeluarin terus dicium dan dilihat dan kemudian dihayati. Oh ini kira-kira berapa menit lagi? Wah itu sudah jelas. Sambil baca mantra nggak? Oh ya mantranya ada mantra. Ada mantra khusus ya. Ngomongin seni lah apa? Enggak, aku ngomongin kopi dulu gitu. Loh kopi juga seni kan? Saudara-saudara, ini kopi produk sekolah kebun. Kalau Anda tidak membeli kopi produk sekolah kebun, itu Anda orang yang dari sisi peradaban dipertanyakan. Oh ya enggak segitunya. Pokoknya itu menghargai cinta. Karena Pak kopi yang dirawat dengan cinta itu akan diterima. Betul. oleh hati, cinta. Saya kira itu ya. Banyak contoh seperti itu ya. Saya pernah ketemu dengan seorang suhu di Kelenteng Muntilan itu yang bagaimana dia merawat pohon anggrek dengan dengan yang tumbuh liar di tepi jalan. Katanya berbeda. Dan ini loh Mas, ini bukan mistik ya. Jadi bukan mistik. Ini bagaimana pohon itu merespon manusia. Cinta manusia itu. Ayah saya itu jadi di kebun di perbatasan di batas kebun itu ada pohon petai. Ya Mas ya. Nah, 2 bidang. Tetapi miliknya yang satu milik adiknya. Yang satu milik ayah, itu milik adik. Nah, ketika petai itu
kan ada cabangnya yang nyelodor itu apa ya? Yang ngono lah. condong ke kebun adiknya. Nah, ketika tanah itu masih milik adiknya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Meskipun nyelodor ke sana, toh ketika panen, toh adiknya juga dapat petainya. Nah, suatu ketika tanah itu dijual, ganti pemilik. Si pemilik yang baru itu merasa terganggu dengan petai itu. Nah, kemudian karena petai itu sedang mau berbuah, jadi sedang berbunga itu. Nah, kata ayah saya mengatakan begini, tunggu sampai petainya berbuah. Nah, kalau petainya sudah berbuah, nanti petainya buat kamu. Jadi bukan buat saya. Nanti setelah petainya berbuah, hasilnya buat kamu. Nanti baru dipangkas yang nyendor, yang condong ke sana itu. Nah, tetapi si pemilik tanah itu sepertinya kurang suka dengan hal itu. Mungkin lah merasa terganggu, dianggap sepele petai, tapi ayah saya bersikeras, kasihan kalau memotong petai sedang mau berbuah, hamil. Iya, itu tidak baik. Jadi meskipun orangnya tidak suka, ayah saya tetap bersikeras, nggak apa-apa lah. Nah, apa yang terjadi? Seluruh bunga yang condong ke sana jatuh, Mas. Sementara yang di sini enggak. Padahal tidak dilakukan aksi apapun. Begitu si pemilik baru tidak suka, jatuh kok bunga. Gimana coba itu membahasakan ini kalau dalam harus dimaknai oleh puisi tetap. Kalau dimaknai dari terban terlalu prosais. Nah, ketika kopi itu dipetik muda, itu juga pengaruhnya sama. Tidak akan rela. Si pohon itu juga tidak akan rela, makanya rasanya juga enggak. Ketika disimpan busuk. Kalau yang memetik musang itu memilih loh, Mas. Dan si pohon itu rela karena yang dimakan mesti yang merah. Karena yang milih juga milih yang benar gitu ya. Benar, kecuali musang yang dipelihara. Itu ada yang gini ya, yang konyol lagi, musang dipelihara, dia dipetein yang hijau suruh makan. Wah, ya itu udah lain lagi itu, perkaranya lain. Kalau musang liar, dia akan memilih yang terbaik, dan pohonnya itu akan sangat ikhlas dimakan musang karena memang sudah waktunya. Pohon itu akan mempersembahkan sesuatu untuk manusia, toh. Merasa menjadi bermanfaat gitu ya. Iya, itu segi sufinya ya, segi puisinya. Nah, makanya segala sesuatu memang harus dengan hati yang tulus lah. Bukan hanya manusia yang bisa merasakan cinta itu. Pohon juga bisa, binatang juga bisa. Ada buku yang sudah diterjemahkan oleh Pak Iskandar Waworuntu. Itu tentang tanaman, bagaimana tanaman, sebetulnya manusia itu bisa berdialog dengan tanaman, dan tanaman itu bisa merespon. Bahkan jadi dalam penelitiannya itu, bukunya padahal terbit tahun 60-an, cuma kan kenapa tidak kemudian penemuan itu diviralkan itu karena apa? Karena akan berhubungan dengan orang-orang yang hobi membabat hutan. Nah, jadi dalam penelitiannya itu begini, ada seorang peneliti, dia memelihara pohon dengan penuh kasih sayang. Nah, kemudian si pohon-pohon yang dia pelihara itu kan memakai lie detector itu loh, yang dihubungkan dengan pokoknya ada perangkat khusus untuk merespon gelombang. Jadi yang ditangkap apa nih? Gelombang getarannya. Nanti bisa dibaca di Jadi ada semacam lie detector lah. Jadi ada semacam grafik-grafik itu loh. Kalau misalnya getarannya begini, terjemahnya dari kalau getarannya melonjak-lonjak itu berarti dia gembira, dia bisa gembira, bisa kaget lah. Kaget. Nah, ketika si pemilik pohon itu pergi ke lain benua yang jaraknya 800 mil, kecelakaan, di laboratorium dia, pohonnya itu mendeteksi dengan lonjakan yang luar biasa aneh.
memberitahu bahwa itu dalam detik yang sama loh. Artinya kan kontak batin antara pemilik pohon yang mencintai sepenuh hati pohonnya itu sampai tidak ada batas. Terus ilmu yang dahsyat itu yang sangat sangat metalika. Metafisik. Bukan. Ini ilmiah loh. Ada bukunya. Saya bisa Itu kan dianggap mistik. Oh iya Itu kenapa? Tidak mistik. Karena Karena orang malas untuk berpikir, untuk mencari data malah itu apa. berpikir atau ada kekuatan yang atau kepentingan lain yang dirugikan dengan hadirnya ilmu yang Ya tentu saja dahsyat itu. banyak orang yang merasa ngapain kalau ini dipublikasikan kita nggak bisa nebang pohon dong. Kalau zaman dulu kan orang nebang pohon, wah hati-hati sekali loh, pakai upacara, pokoknya nenek moyang kita. Kalau mau nebang pohon, minta izin. sekarang tuntutannya adalah produktivitas atau dalam sekian kalau itu sudah bulan harus begini begitu gitu ya. Iyalah. Makanya ini ilmu yang Itu tidak dianggap tidak berguna dianggap. atau merugikan gitu ya. dianggap merugikan. Saudara, sebelum sampai ke persoalan yang lebih mistik lagi, Ini bukan mistik loh. nanti kita minum dulu. Minum dulu kopinya. Kopinya. Kita ngobrolin karya lah, apalah. Ya nanti lah, bentar lah, sabar lah.